Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa yang terkasih. Kita memasuki bahan pekan ketiga untuk teologi inkulturasi. Sesudah pekan pertama, pekan kedua kemarin kita mempelajari pengertian teologi inkulturasi, problematiknya, ya, pengertiannya, definisi. Lalu minggu yang lalu itu berkaitan dengan sejarah dan juga pendasaran teologis. Sekarang kita akan memasuki bahan untuk pekan ketiga, yaitu prinsip, tahap, proses, dan metode inkulturasi liturgi. Itu ada gambar gereja inkulturatif Palasari di Bali, lalu yang bawah itu kanan itu adalah gereja Ganjuran, yang kita bisa lihat altar dan modelnya itu memang sungguh-sungguh model Jawa. Selanjutnya kita lihat ada 9 dimensi dari prinsip berinkulturasi liturgi. Ini merupakan 9 dimensi yang saya pikirkan kalau kita mengadakan inkulturasi liturgi, juga nanti dalam penelitian-penelitian kita tentang upacara di sekitar kelahiran yang menjadi poin kita atau fokus penelitian kita. Selalu kalau yang berkaitan dengan liturgi ada 9 dimensi ini yang perlu dipertimbangkan. Disebut prinsip dalam arti apa yang harus ada dalam setiap inkulturasi liturgi. Pertama, dimensi kasih trinitaris. Poin yang paling pokok adalah bahwa liturgi itu merupakan perayaan dari perayaan kasih Allah Tritunggal, kasih Triniter. Kita tahu bahwa peristiwa penyelamatan yang kita rayakan dalam liturgi itu adalah perayaan peristiwa keselamatan Allah yang dilaksanakan dalam sejarah, yaitu berpuncak pada misteri Yesus Kristus, dan kini dihadirkan dalam gereja melalui perayaan liturgi dan dihadirkan dalam Roh Kudus. Maka Allah Tritunggal ini selalu harus menjadi prinsip teologis yang utama dalam perayaan liturgi yang normal. Lalu yang kedua adalah misteri Paskah, yang di situ saya sebut dengan dimensi kristologis. Dimensi kristologis menunjukkan bahwa pusat dari seluruh perayaan liturgi adalah misteri Paskah, peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga adalah dimensi pneumatologis. Dimensi pneumatologis itu dimensi Roh Kudus yang memang hadir dalam perayaan liturgi, dan Roh Kudus itulah yang mengubah, misalnya dalam perayaan misa itu roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Maka ada permohonan dalam DSA itu, ya, curahkanlah rohmu agar menguduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu dimensi subjek liturgi, bahwa liturgi itu selalu subjeknya adalah Kristus bersama gereja, tidak salah satu, tapi dua-duanya. Dimensi eklesiologis itu menekankan bahwa inkulturasi itu atau perayaan liturgi yang kita inkulturasikan itu bukan hanya proyek gereja setempat atau proyeknya umat setempat, tapi adalah peristiwa perayaan seluruh iman dari seluruh gereja. Maka eklesiologis, seluruh gereja. Dalam perayaan liturgi juga perlu ada dimensi partisipasi umat secara sadar, penuh, sadar, dan aktif. Ini berdasarkan Konstitusi Liturgi artikel 14. Ya. Di situ dikatakan bahwa perayaan liturgi itu selalu merupakan perayaan yang melibatkan umat dengan penuh, sadar, dan aktif. Lalu dimensi yang ketujuh, dimensi keselarasan dengan tradisi suci gereja. Tradisi suci gereja misalnya kalau baptisan selalu dengan air, maka tidak mungkin inkulturasi lalu perayaan baptisannya pakai Coca-Cola, ya, mentang-mentang mau update kalau di NTT lalu dengan moke, ya, atau Shopee, ya, nggak boleh, harus dengan air. Syukur air mengalir seperti juga di sungai yang jernih itu bisa.
dimensi bibis perayaan liturgi. Artinya memang sesuai dengan Konsili Vatikan kedua, seluruh perayaan liturgi harus selalu merupakan perayaan Sabda Tuhan juga sesuai dengan kitab suci, dan bacaan-bacaan harus disampaikan, yang disampaikan itu adalah bacaan dari kitab suci. Tidak bisa misa inkulturasi lalu bacaan pertama diambil dari misalnya dari kitab Wedotomo, tidak boleh, harus dari kitab suci. Yang terakhir dimensi pastoral, artinya kita harus melihat konteks umat, lalu budaya setempat juga perlu kita libatkan, apalagi namanya juga inkulturasi. Ini dimensi pastoral. Lalu tahap-tahap inkulturasi. Ada catatan kritis tentang istilah tahap atau model. Sejauh saya membaca buku-buku dan tulisan-tulisan itu, ada orang menuliskan tahap, ada yang lain sebagai model. Kalau tahap itu langkah-langkah dalam rangkaian yang berkesinambungan, sedangkan model itu bentuk yang bisa berhubungan, tapi juga bisa tidak berhubungan dengan model yang lain. Maka sebagai jalan tengah, katakanlah kita bisa menggunakan tahap atau model. Di sini saya mengikuti pandangan Peter Skinner, yang mengatakan bahwa inkulturasi itu ada 4 tahap. Pertama, tahap imposition. Saya terjemahkan sebagai pengambil alian. Maksudnya begini, kalau orang merayakan perayaan inkulturasi, misalnya, dengan tahap ini adalah tahap sebenarnya cukup banyak ahli tidak memasukkan sebagai inkulturasi, tapi saya setuju dengan Skinner dimasukkan. Meskipun tahap penyesuaiannya itu amat sangat terbatas. Contohnya adalah bagaimana kita orang Indonesia misalnya misa berbahasa Latin, misa berbahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Latin, semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi bukankah bahasa Inggris kita, bahasa Latin kita, ya ala orang Indonesia, ya ala Jawa, ala orang Flores, ala Toraja, ala Batak, ala Dayak. Coba kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kita tahu toh orang Eropa pintar bahasa Jawa, tetapi ya Jawanya, Indonesianya kita tahu ini tidak asli orangnya. Teman-teman yang NTT bisa berbahasa Sugeng Enjing Romo Sugeng Enjing, tapi kami tahu ini bukan lidah Jawa. Begitu pula kalau saya orang Jawa mengucapkan bahasa lain, mungkin bahasa Flores atau bahasa Toraja, pasti orang akan tahu ini Romo ini bukan orang kita, dalam arti orang Jawa gitu. Nah, ini kan memang nggak bisa dihindarkan. Tapi toh kita sudah menggunakan perasaan sebagai orang Jawa ketika merayakan liturgi dalam bahasa asing itu. Ini imposition. Jadi mengambil alih. Begitu saja dari budaya lain, katakanlah misa bahasa Latin atau bahasa Inggris tadi, tapi toh sudah ada unsur kultur setempatnya ketika saya menghayatinya sebagai orang Jawa. Yang kedua, tahap penerjemahan. Ini sudah inkulturasi. Penerjemahan ini, kalau kita misa bahasa Indonesia, kita misa bahasa Batak, kita misa bahasa Flores, kita misa bahasa Papua, kita misa bahasa setempat pokoknya atau Jawa di sini, itu sudah inkulturasi. Saya tuh sering gedek-gedek atau geleng-geleng karena ya, tapi maklumi sih ya, kalau ada umat mengatakan, Romo kita akan misa inkulturasi, saya tanya biasanya, misa inkulturasi itu apa pengertianmu? Dia menjawab, anu Romo, nanti Romonya pakai apa? Tidak pakai kasma, tapi pakai pakaian Jawa. Saya pribadi biasanya menolak halus. Lalu saya jelaskan pakaian misa untuk inkulturasi pun tetap usahakan pakai kasula. Karena pakaian liturgi yang resmi itu kasula untuk ekaristi. Tapi bisa pakai motif setempat. Kasula motif Jawa, motif batik misalnya, itu bisa. Tapi jangan batik motif kasula, itu lain lagi ya. Tapi yang pasti itu kasula.
Nah, saya mengatakan biasanya pada umat seperti itu, Bapak Ibu, yang namanya misa sudah pakai bahasa Indonesia, misa pakai bahasa Jawa, itu sudah inkulturasi. Jadi jangan berpikir inkulturasi ialah Romo berpakaian Jawa. Itu tidak tepat itu, tidak tepat. Bisa di gereja yang kalau di Kanjuran itu ya pakai gedungnya itu sudah joglo, itu sudah inkulturasi. Penerjemahan itu ada dua macam, ad literam harafiah atau ad sensum, artinya menurut pengertian secara idiomatis. Ya. TPE kita, Tata Perayaan Ekaristi kita itu penerjemahan ad sensum, tidak secara ad literam. Ya. Yang ketiga itu tahap penyesuaian. Ini lebih dalam lagi. Misalnya contoh tahap penyesuaian itu adalah misalnya misa ada tariannya, ya, lalu pakaian sudah di motif Jawa, motif batik, motif Flores, motif Papua, ya itu sudah tahap penyesuaian lebih dalam itu. Nah, penyesuaian pada umumnya itu ya termasuk tadi itu tarian dan seterusnya. Lalu alat kita musik ya itu banyak yang menggunakan sebagai sebagai bagian dari proses tahap ketiga penyesuaian ini. Misalnya musik gamelan, musik angklung, misal pakai iringan angklung, itu tahap ketiga, itu sudah bagus sekali. Ya. Lalu memang ada pembedaan antara adaptasi, penyesuaian pada umumnya, dan akomodasi. Akomodasi itu lebih pada wewenang, penyesuaian pemimpin perayaan sesuai norma liturgi. Misalnya seorang imam boleh memilih doa syukur agung keberapa, 1, 2, 3, 4, itu termasuk akomodasi. Memilih nyanyian agunglah misteri iman kita, atau memilih yang sungguh agung misteri iman kita, itu kan pilihan-pilihan yang bisa dibuat oleh imamnya. Nah, itu termasuk akomodasi. Yang terakhir adalah tahap inkulturasi yang paling mendalam. Ya, ini tidak mudah karena kita memang sudah masuk dalam ritus Romawi dengan kekasan yang unik dan seperti itu. Tahap inkulturasi paling mendalam itu sebenarnya intinya budaya tetap, tapi sudah katakanlah sudah dibaptis dalam nafas iman Kristiani. Yang paling konkret inkulturasi terjadi itu misalnya ya inkulturasi dari Yahudi perayaan Paskah. Istilah Paskah itu Yahudi, penggunaan roti anggur itu Yahudi. Tetapi sudah diberi makna iman Kristiani, diberi makna kristologis, sudah diberi makna misteri Paskah. Budayanya tetap, tapi sudah isinya sudah perspektif iman Kristiani. Nah, tahap ini memang paling tidak mudah, mungkin juga sulit dilakukan, tetapi tidak apa. Ini memang bagian dari gereja dan kita masuk dari gereja ritus Romawi. Selanjutnya catatan umum terhadap inkulturasi tahap-tahap. Tahap paling mungkin kita lakukan tahap 1 sampai 3. Kesan saya terhadap dokumen resmi gereja memang terasa ketat, tetapi perlu dilihat rohnya. Mengapa dibuat ketat? Karena menjaga kesatuan dan kesetiaan kepada gereja sepanjang masa dan seluas dunia. Dan usaha inkulturasi mestinya bukan sekedar urusan para ahli, tapi juga mestinya melibatkan seluruh umat beriman, dari hierarki hingga umat lingkungan, umat setempat, umat paling lingkungan paling konkret. Saya melihat banyak usaha inkulturasi di paroki-paroki kita itu lebih usaha romo paroki. Dan romonya begitu mendikte, karena memang dia yang tahu liturgi. Tapi permasalahannya romo-romo itu sering tidak mengajak berbicara dengan ahli-ahli yang lain. Itu terlalu tidak interdisipliner. Sebaiknya kalau mengadakan perayaan misa inkulturasi misalnya hadirkan beberapa ahli, baik ahli liturgi, teologi, tapi juga ahli antropologi yang tahu budaya itu, sosiologi mungkin, IT juga bisa dimasukkan, psikologi mungkin dimasukkan ya. Supaya itu semua menjadi suatu pembahasan yang ilmiah dan tentu disetujui oleh keuskupan
atau konferensi wali gereja kalau itu sifatnya agak nasional. Misalnya macam itu. Ada kerjasama dari berbagai pihak. Kemudian proses inkulturasi. Proses inkulturasi itu 3-4 hal ini. Pertama, proses yang terus-menerus, ya. Proses yang terus-menerus ini mestinya 4 hal ya. Injil diungkapkan, dihayati dalam hidup umat setempat. Ketika Injil diperdalam melalui simbol-simbol budaya setempat. Dan yang keempat, Injil menjadi daya ubah hidup umat setempat. Saya katakan proses terus-menerus. Artinya sesudah mengadakan misalnya usaha inkulturasi, baiknya dievaluasi bersama tim pelaku, lalu juga pelaksana termasuk umat. Bagaimana masukan mereka? Cocok tidak dengan sensus fidelium mereka? Sensus liturgikus mereka juga. Di situ Injil diungkapkan dalam hidup umat setempat melalui simbol-simbol budaya. Yang ketiga, toh simbol-simbol budaya itu bisa memperkaya dari Injil itu sendiri. Tidak membuat sesuatu yang baru, tidak menambah kasanah iman atau kasanah pewahyuan apalagi, karena wahyu sudah selesai dalam Yesus Kristus. Tapi pemahamannya itulah yang bisa dibantu melalui pemahaman budaya, simbol budaya setempat. Lalu keempat, Injil menjadi daya ubah hidup umat setempat. Ini yang sering dilupakan dalam konteks inkulturasi. Orang hanya inkulturasi, ada misa inkulturasi, bagus, foto-foto ya, foto-foto, kemudian di romonya juga sering minta fotonya dirinya yang ganteng karena pakai pakaian adat, pakai stola, lalu dipasang di kamarnya. Wah, ini waktu misa inkulturasi gitu ya. Lalu habis selesai, maaf misalnya misa inkulturasi tersebut tidak mengubah apa-apa. Orang yang tadinya suka judi tetap main judi, orang yang korupsi tetap korupsi, orang yang hidup keluarganya nggak benar ya tetap nggak benar. Itu belum inkulturasi. Inkulturasi itu sampai tahap ketika Injil mengubah hidup, ya, mengubah hidup. Ini yang sering dilupakan. Kemudian Paus Yohanes Paus II menyebut 2 pokok patokan inkulturasi. Yang pertama, harus sesuai dengan Injil. Jadi tidak bisa membuat Injil sendiri. Seperti sudah minggu lalu saya katakan, misalnya roti anggur tidak akan diubah. Nggak mungkin diubah dengan lontong. Karena Injil menulis Yesus adalah roti kehidupan. Kalau nanti diganti lontong, lalu Injil harus diganti. Yesus adalah lontong kehidupan. Apa itu? Nggak ada artinya. Nggak nyambung, ya, ngawur. Yang kedua, persekutuan dengan gereja semesta. Artinya, kita meski dengan inkulturasi itu ada sesuatu yang bersifat khas budaya tersebut, tapi unsur kesatuan dengan seluruh gereja tetap dipertahankan. Maka saya katakan di situ inkulturasi itu proses yang tidak perlu tergesa-gesa. Dan ingat, umat juga punya sensus fidei. Maka jangan sekedar keyakinan para ahli saja atau apalagi para romo paroki. Lalu patokan dasar yang disebut di dalam instruksi keempat kongregasi ibadat tentang inkulturasi dan liturgi gereja adalah pertama, tujuan inkulturasi yang pertama, Injil dapat diungkapkan dengan lebih jelas. Yang kedua, umat dapat menangkapnya dengan lebih mudah. Jadi kalau Anda membuat perayaan liturgi inkulturasi atau inkulturasi liturgi, tapi setiap kali ada penjelasan, karena menganggap dan memang ya umat tidak tahu, itu bukan inkulturasi yang baik. Inkulturasi yang baik itu seperti kalau kita misa pakai bahasa kita sendiri, nggak usah dijelaskan langsung dong. Misa pakai bahasa Indonesia, kita nggak usah ada penjelasan apa-apa, kita langsung tahu maksudnya. Itu maksudnya. Termasuk penggunaan budaya, simbol-simbol budaya yang lain mestinya tidak usah dijelaskan. Umat sudah langsung dong, langsung paham.
Itu inkulturasi yang baik. Dan yang ketiga, tujuan inkulturasi itu umat dapat berpartisipasi sadar aktif menurut cara kas jemaat itu. Kemudian kesatuan hakiki dengan ritus Romawi. Konteks sejarah panjang ritus Romawi harus diperhatikan. Caranya mengikuti saja editio typica dari tahta suci. Ya. Jadi kita ikuti saja kalau kita misa ya dengan tata perayaan Ekaristi kita yang sudah disahkan oleh para uskup dan tahta suci itu. Lalu tetap ada ruang gerak bagi penyesuaian sesuai dengan norma liturgi. Yang ketiga, kita harus memperhatikan juga kewibawaan yang berwenang. Inkulturasi itu bukan usaha orang per orang, apalagi romo paroki atau romo atau umat atau ahli. Tidak. Itu pertama-tama perlu persetujuan pihak yang berwenang. Wenang itu sesuai dengan tingkatan. Ya, itu bisa dilihat dalam catatan kuliah saya, diktat, tapi juga bisa dilihat dalam Sacrosanctum Concilium artikel 22, ataupun juga tadi liturgi dan ritual itu Romawi, inkulturasi ini dokumen dari instruksi kongregasi ibadat itu ya tentang inkulturasi liturgi Romawi. Kemudian kita masuk ke metode berinkulturasi liturgi. Prinsip metode inkulturasi ialah metode yang baik, metode apapun yang baik ya. Juga kalau kita mengerjakan tesis ya, mengerjakan karya ilmiah, metode itu adalah cara kerja dalam melaksanakan proses inkulturasi sehingga tujuan inkulturasi seperti telah disebut di atas itu masuk. Pada slide 7 kita tadi sudah mengetahui ya berkaitan dengan metode inkulturasi. Jadi metode yang baik itu selalu membuat kita sampai pada tujuan inkulturasi. Cubungko mengusulkan 3 macam metode untuk inkulturasi liturgi. Pertama, metode asimilasi kreatif. Intinya mulai dengan apa yang ditawarkan budaya dan apa yang dapat ditambahkan kepada liturgi Kristiani. Dalam hal ini liturgi Kristiani tetap tidak diubah-ubah. Seperti penafsiran tipologis para bapak gereja, itu tetap. Injilnya tetap, tapi ditafsirkan secara tipologis. Seperti misalnya air bah, ditafsirkan secara alegoris juga, itu dibayangkan suatu antisipasi untuk baptisan, ya misalnya. Lalu umum di tempat kita motif budaya pada busana liturgi, gedung, bangunan, tarian pada bagian ritus pembuka, perarakan bahan persembahan atau mungkin penutup. Memasukkan model seperti itu, misalnya kita membuat altar yang ukiran khas dari budaya kita. Kan ukiran itu macam-macam, ada ukiran Papua, Toraja juga punya, Dayak bagus juga punya, Batak ada, Flores banyak, Sumba banyak, tapi juga misalnya Jawa ada. Itu semua itu masuk ke metode asimilasi kreatif, memasukkan unsur budaya tanpa mengubah liturgi Ekaristi atau liturgi Kristiani itu sendiri. Yang kedua, metode ekuivalen dinamis ini penerjemahan. Bertolak daripada perayaan liturgi Kristiani yang dikembangkan dengan mengganti unsur-unsur liturgi tertentu dengan unsur budaya setempat yang punya nilai sama. Ini praktis metode penerjemahan. Sudah saya jelaskan tadi. Ada ekuivalen formal, yaitu penerjemahan harafiah, itu ad literam, setia plek pada apa yang diterjemahkan, dan ekuivalen dinamis, yaitu penerjemahan secara idiomatik yang berarti ad sensum, ya, menurut pengertiannya. Yang penting isinya sama. Mengenai penerjemahannya, yang penting kena isinya, tidak secara harfiah. Lalu yang ketiga, metode pengembangan organis berpangkal dari artikel 23 dari Konstitusi Liturgi. Agar bentuk-bentuk baru bertumbuh secara kurang lebih organis
dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Intinya melengkapi atau menyempurnakan sejauh perlu bentuk atau tata perayaan liturgi dari Editio Typica. Contoh yang saya pikir-pikir bisa menjadi contoh untuk metode ketiga itu seperti sungkeman. Sungkeman itu kan tidak ada dalam Editio Typica. Perkawinan itu tahbisan, di sini juga ada sungkeman. Itu tambahan tetapi tidak merusak perayaan liturgi keseluruhan, tapi memperdalam. Misalnya memperdalam makna doa restu, misalnya ya. Di situ bagian juga dari liturgi mohon doa restu itu. Nah, secara budaya diungkapkan dengan misalnya sungkeman. Hanya ada bedanya ya, sungkeman di liturgi baptisan, tahbisan maaf, dan perkawinan. Memang di buku TPP Tata Perayaan Perkawinan yang baru, yang ad experimentum itu, ada dua pilihan, bisa sebelum janji perkawinan, tapi juga bisa sesudah janji perkawinan. Keuskupan Agung Semarang memilih sesudah janji perkawinan untuk menunjukkan bahwa ketika sungkeman itu sudah menghadap orang tuanya sendiri, karena sudah janji perkawinan, sehingga saat itu sudah menjadi suami istri. Sekaligus diterima sebagai anak oleh orang tua atau mertuanya itu. Kalau tahbisan itu sungkemannya sebelum ditahbiskan. Karena habis itu sudah ditahbiskan, anak itu ditarik dan kemudian dia menjadi pemimpin umat. Orang tua lalu menjadi bagian dari umat. Itu bedanya. Lalu bidang-bidang inkulturasi liturgi. Jadi instruksi dari Kongregasi Ibadat mengenai inkulturasi untuk liturgi Romawi itu menyebut banyak bidang yang dapat diinkulturasikan, yaitu TPE sendiri dapat diinkulturasikan, sudah kita buat ya. TPE sekarang ini kan TPE 2005 yang sudah disahkan oleh para uskup dan disetujui oleh rekognisi oleh pengakuan dari Tahta Suci. Lalu penyesuaian tata gerak dan sikap badan, ya, misalnya soal sujud, menyembah, sungkeman, itu kan tata gerak. Lalu musik, wah itu kalau kita membuka puji syukur, terutama Mada Bakti, ada begitu banyak lagu-lagu, nyanyian-nyanyian liturgi yang berasal dari budaya, bernada apa? Sesuai dengan budaya setempat. Ada model Jawa, model Batak, model Flores, model Papua, model Dayak, ya, juga Toraja, Minang, ya, macam-macam, bagus-bagus ya di Mada Bakti itu. Itu sudah bagian dari penyesuaian. Lalu ada tepuk tangan itu sebenarnya kalau sudah misal Ekaristi selesai ya. Jadi kalau pas komuni lalu ada orang kor, lalu kornya bagus, jangan tepuk tangan karena Ekaristi belum selesai dan itu bisa mengganggu orang sedang berdoa. Tapi misalnya sesudah komuni selesai lalu pengumuman, ada sambutan lalu tepuk tangan itu tidak masalah karena Ekaristi doa syukur agung sudah selesai. Itu tinggal ritus penutup untuk menutup. Lalu ada busana, sudah saya sebut beberapa kali. Misalnya kasula, pakai motif batik. Ya, misalnya itu sudah inkulturasi busana. Warna liturgi, tahun liturgi. Misalnya memasukkan apa? Hari raya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus itu kan bagian dari penyesuaian juga. Perabot liturgi termasuk altar, lalu alat-alat peralatan liturgi yang lain, itu banyak hal bisa didiskusikan untuk disesuaikan. Pada sakramen-sakramen lain juga banyak. Perkawinan itu menurut saya termasuk salah satu perayaan liturgi yang dapat disesuaikan. Devosi, peribadatan, ini semua sangat dimungkinkan untuk diadakan inkulturasi. Tentu tidak tempatnya di sini, tapi kalau kita membahas misalnya ibadat kelahiran, seputar kelahiran, ibadat seputar perkawinan, ibadat seputar kematian, itu kan semua inkulturasi sebenarnya, karena menyesuaikan dengan kebiasaan budaya. Dan ini terakhir saya mau menyampaikan usaha pastoral inkulturasi liturgi. Saya punya kesimpulan umum begini, kalau kita mengadakan misa inkulturasi misalnya,
Pertama, perayaan itu harus menghadirkan seluruh misteri Kristus sendiri, bukan menghadirkan budaya setempat, tapi menghadirkan misteri Kristus dengan balutan simbol budaya setempat. Tapi bukan menampilkan budaya setempat. Liturgi selalu menampilkan Kristus, misteri Kristusnya yang dirayakan, bukan pada budayanya. Nah, kalau orang itu misalnya memasukkan barongsai dalam perayaan liturgi misa, juga pas khotbah misalnya atau homilinya lalu pakai barongsai, itu namanya jadi pertunjukan, nggak cocok itu. Yang kedua, perayaan yang menghadirkan seluruh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Artinya sensus dari eklesianya itu masih terasa. Jadi perasaan dari seluruh gereja universal juga tetap. Seperti juga kita yakini gereja universal, gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, sungguh hadir dalam gereja lokal. Perayaan Ekaristi menghadirkan seluruh gereja. Maka tetap harus dimensi ini harus muncul. Yang ketiga, perayaan iman yang hidup untuk umat setempat. Artinya orang dari tempat tersebut juga merasakan betul bahwa ini liturgi kita. Sudah liturgi Katolik benar, karena menampilkan Kristus dan seluruh gereja, tapi orang Islam mengatakan ini khas kita. Khas sekaligus ada Kristusnya, ada seluruh gerejanya. Nah, ini liturgi, inkulturasi liturgi yang bagus. Orang bilang, sungguh liturgi ini sungguh liturgi kita. Dan hidup sehari-hari, jangan lupa diubah. Begitu saudara-saudari, bahan ketiga untuk seluruh makna Ekaristi dengan seluruh dimensinya sudah saya sampaikan, bisa dibaca lengkapnya di dalam diktat tentu saja. Nanti kalau buku saya sudah selesai akan lebih lengkap lagi, poin-poinnya akan lebih ditambah dengan banyak contoh. Tapi cukup untuk bahan ketiga ini. Terima kasih. Kalau ada yang tidak jelas bisa disampaikan pertanyaannya dalam Zoom meeting kita atau video conference kita. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.